1001 makna Prabowo Jokowi saling hormat, ditulis oleh Adin di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Menghormati dan menghargai orang lain merupakan salah satu akhlak mulia yang wajib kita pelihara. Dengan menghormati dan menghargai orang lain, kita akan banyak saudara, sedikit musuh, dan hidup terasa bahagia. Dengan tetangga, hidup saling menghormati dan menghargai akan terasa betah dibandingkan bermusuhan dengan tetangga sendiri, karena tetangga merupakan orang lain yang paling dekat dengan kita. Jika terjadi sesuatu terhadap kita, pertama kali yang bisa membantu adalah tetangga. Saudara kita yang jauh perlu waktu untuk datang memberi bantuan. Pepatah mengatakan, teman 1000 terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Saling menghormati dan menghargai harus dipelihara mulai tingkat masyarakat bawah sampai dengan elit politik. Layak berbahagia jika kita melihat elit politik kita bisa saling hidup menghormati dan menghargai walaupun berbeda pandangan politik dan berada di partai politik yang berbeda. Prabowo dan Joko Widodo merupakan tokoh bangsa yang sering berseberangan dalam bidang politik. Mereka berada di partai yang berbeda. Jokowi merupakan kader PDIP dan Prabowo Subianto merupakan tokoh utama dari Partai Gerindra. Mereka dua kali berhadapan langsung dalam kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2014 dan 2019. Pilpres keduanya Jokowi berhasil memenangkan kontestasi. Pilpres merupakan salah satu gelanggang pertarungan politik untuk memperebutkan mandat dari rakyat menuju RI 1. Suasana hangat bahkan cenderung panas sempat terjadi di antara dua kubu, apalagi Pilpres tahun 2014 dan 2019 diikuti oleh dua pasang saja. Pilpres 2014 ini diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2019 sampai dengan 2014, serta Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden 2004-2009. Dan tahun 2019, Prabowo kembali melawan Jokowi. Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno dan Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena hanya diikuti oleh dua pasang saja, maka polarisasi terjadi dan ketegangan sangat terasa. Untung saja Prabowo Subianto dan Joko Widodo merupakan tokoh bangsa yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ketika selesai Pilpres, keduanya kembali bersama dan saling menghargai serta menghormati. Ketika selesai Pilpres 2014, Jokowi mengunjungi Prabowo, baik yang di Jakarta Selatan maupun di Hambalang. Bahkan foto-foto mereka sedang berkuda bersama beredar di dunia maya dan dunia nyata. Apalagi setelah Pilpres 2019, kejadian tak terduga membuat kaget masyarakat Indonesia. Prabowo Subianto yang sebelumnya lawan kuat Capres Jokowi bersedia masuk kabinet dan memegang jabatan Menteri Pertahanan. Disusul kemudian masuknya mantan Cawapres Sandiaga Uno ke kabinet Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan kepemimpinan Presiden Jokowi dalam penanganan COVID-19 efektif. Ia bersyukur negara Indonesia tidak menerapkan lockdown keras. Prabowo menyampaikan itu dalam pertemuan Jokowi dengan para pimpinan parpol koalisi di Istana Negara pada Rabu 25 Agustus lalu. Rekaman video pertemuan diunggah kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Sabtu 28 Agustus. Terbaru Menhan Prabowo Subianto memposting foto di Instagram saat dia hormat ke Presiden Jokowi di Merauke, Papua. Jokowi dan Prabowo sebelumnya menghadiri peresmian Rumah Sakit Jenderal TNI LB Murdani. Foto Jokowi dan Prabowo saling hormat itu diunggah di akun Instagram @prabowo seperti dilihat Minggu 3 Oktober 2021. Jokowi tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan Prabowo memakai kemeja berwarna coklat. Saling hormat antara Prabowo dan Jokowi mengandung 1001 makna bagi perpolitikan tanah air. Pertama, mungkinkah ini adalah tanda keharmonisan tak terkira antara Jokowi dan Prabowo yang terbawa ke dunia politik. Kejadian ini seolah pertanda kepada publik tanah air bahwa PDIP akan berkoalisi besar dengan Partai Gerindra. Kedua, mungkinkah Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden di tahun 2024 dengan Jokowi 3 periode? Ini yang ekstrim. Inilah harapan dari M. Kodari, Direktur Eksekutif dari Indobarometer. Jika ini terjadi Pilpres 2024 nanti, Jokowi Prabowo akan sulit menemui tandingan. Bukan tidak mungkin akan menghadapi kota kosong atau melawan pasangan kecil yang hanya syarat belaka.
Ketiga, kemesraan mereka menandakan koalisi PDIP dan Gerindra untuk mengusung capres dan cawapres dari PDIP dan Partai Gerindra. Makna dan tafsir dari saling hormat Jokowi Prabowo akan berbeda-beda setiap orangnya. Silahkan tafsirkan sendiri. Bagaimana menurut Anda? Sudah 1 Oktober nih, framing busuk Gatot soal TNI disusupi PKI berakhir gagal total, ditulis oleh Manuel di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI di era Joko Widodo, sekarang berubah menjadi sales PKI, jualan isu PKI, dan gagal. Sales gagal karena yang dijual adalah produk basi dan produk yang sudah busuk, tapi dengan halusinasi tingkat tinggi bersama dengan Amin Rais dan para cecunguk FPI. Isu itu masih seru. Mereka seru sendiri membahas segala pergerakan bangsa ini yang dikait-kaitkan dengan kebangkitan PKI. Sudah bertahun-tahun isu PKI ini dimunculkan, mulai dari Lanyala yang pada akhirnya minta maaf dan sujud di bawah kaki Jokowi karena menjadi salah satu yang keluarkan isu itu. Sekarang lanjut Gatot. Gatot ini adalah jenderal yang sudah tua, tidak ada popularitas politik, tidak juga disukai oleh banyak orang. Oleh oposisi dia juga hanya bagian dari orang yang sekelompok dengan Rocky Gerung, si pecundang yang tinggal di rumah bodong di atas tanah milik orang lain. Oleh rekan-rekan sevisinya macam Amin Rais, Rocky Gerung, Said Didu, Fadlizon, dan berbagai sosok lainnya, Gatot hanya salah satu di antara orang-orang yang tidak berguna bagi bangsa dan negara, macam Rizal Ramli dan Haris Azhar gitulah. Selama ini kita melihat Gatot ini gencar banget mengait-ngaitkan pemerintahan Indonesia dengan PKI. Bahkan dia juga sudah pernah jadi panglima dan mengatakan dia sudah mencium pergerakan PKI. Jokowi pun sudah berstatement dan membuka pintu lebar-lebar jika si Gatot itu ketemu PKI saat jadi panglima, ia gebuk saja. Artinya Jokowi juga tidak main-main. Bahkan Gatot ketika mewajibkan perwira TNI untuk menonton film G30 SPKI, Jokowi juga ikut nonton bersama Kapolri Tito Karnavian. Gatot mukanya kayak orang gagal, muram, murung, dan gak kelihatan layak banget jadi panglima. Mukanya gagal total. Sebenarnya saya tidak mau mengaitkan nama Gatot dengan kinerjanya gagal total, tapi saya akan spesifik mengatakan bahwa khusus Gatot Nurmantio, dia ini gagal total. Memframing adanya PKI di tubuh TNI adalah tuduhan serius. Dia ini mantan panglima. Artinya, justru dengan mengatakan bahwa ada PKI yang menyusup di tubuh TNI, dia ini sudah gagal total memberangus PKI saat dia jadi panglima. Dan kemungkinan berikutnya, jangan-jangan dia yang munculkan PKI di TNI ketika dia jadi panglima, karena dulu PKI sudah ditumpas. Logika Gatot ini gagal total. Dia mencoba membangun narasi bahwa pembongkaran patung Soeharto di tubuh TNI adalah bagian dari penyusupan PKI. Gatot seolah ingin mengatakan bahwa Soeharto adalah sosok yang menghabisi PKI, padahal banyak bias di cerita itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Soeharto itu dekat banget sama jenderal PKI saat itu, ngopi atau ngerokok bareng. Gatot mungkin belum lihat foto itu, tapi ya sudahlah, biarkan Gatot berhalusinasi seperti Prabowo waktu dia sebarkan hoax Ratna Sarumpait. Ya sudah, yang penting sekarang sudah 1 Oktober, Pancasila tetap sakti, Pancasila tetap di hati. Gatot akhirnya gagal total. Biarkan dia meraung-raung seperti sahabatnya Rocky Gerung ketika ngamuk karena dikibuli oleh mantan narapidana penggelapan tanah. Biarlah mereka menjerit-jerit, toh sudah lewat. Sudah habis waktunya Gatot Nurmantio dalam membawa framing PKI sudah berkali-kali gagal total dibawa oleh FPI, Gatot, Amin Rais, Prabowo, Anies Baswedan, dan orang-orang gagal lainnya. Sudah habis memang nafas mereka lumayan panjang tapi enggak guna. Mereka ini adalah para pecundang politik, memframing Jenderal Dudung sebagai orang yang memberi ruang lebar-lebar kepada PKI untuk menyusup ke TNI. Tunggu, PKI itu apa sih? Ideologi PKI yang ada di TNI apa sih? Gara-gara bongkar patung, jadi dianggap disusupi PKI. Patungnya juga patung diktator terkorup abad 21 kan? Sudahlah Pak Gatot, halusinasimu nggak membawa kamu kemana-mana. Mendingan halusinasi kamu main trading lalu menang banyak. Apa jangan-jangan Gatot kecewa karena ketipu investasi bodong berkedok cuan? Memang orang ini sangat disayangkan, bisa pernah jadi panglima. Kesalahan terbesar Jokowi juga nih kayaknya. Pertama, angkat Om Wowo, si pecundang pilpres jadi menhan. Kedua, angkat Gatot jadi panglima. Maafkan saya Pak Jokowi, begitulah maaf-maaf. Bagaimana menurut Anda?